Selamat bertemu kembali di edisi kedua dari program New Normal Lex Regis. Kali ini kita akan membicarakan soal PHK karyawan atau penutupan perusahaan, atau ada pilihan lain di luar dua pilihan tersebut. Hari ini Kompas memuat data tentang bagaimana UKM bertahan karena digital. Kesulitan UMKM disajikan kekurangan modal, ada persoalan distribusi, ada kesulitan pada bahan baku maupun produksi terhambat. Apa implikasinya? Kalau ada penjualan yang menurun, kesulitan bahan baku, produksi terhambat, maka seringkali yang terpikirkan adalah lakukan PHK pada karyawan. Namun kita tahu, untuk melakukan PHK pada saat dengan alasan COVID-19, artinya alasan inefisiensi. Kalau kita mengikuti aturan ketenaga kerjaan, maka biaya untuk melakukan PHK juga tidak kecil, bahkan sangat besar. Kalau mengikuti aturan pasal 156, maka beban biaya yang harus ditanggung untuk PHK harus mengikuti 2 kali perhitungan undang-undang. Artinya biaya untuk melakukan PHK itu tidak kecil. Jika kawan-kawan memiliki sumber dana yang sangat besar atau tidak terbatas, maka silakan saja melakukan PHK, dan tentu juga tidak menyelesaikan persoalan bagi para karyawan maupun usaha rekan-rekan. Namun kalau memang tidak ada pilihan lain, maka lakukanlah PHK mengikuti aturan ketenaga kerjaan, dan perhitungan pembayaran pesangon, uang jasa, berikut biaya-biaya konsultan itu sangat besar. Nah, yang kami tawarkan adalah berpikir di luar aturan tanpa melanggar aturan ketenaga kerjaan. Nah, selain PHK, juga kemungkinan yang lain adalah penutupan perusahaan. Penutupan perusahaan artinya dengan persetujuan RUPS dengan quorum 3/4 melakukan penutupan perusahaan, likuidasi, artinya aset perusahaan diperhitungkan, sisa berapa, diperhitungkan semua kewajiban-kewajiban kepada kreditur, termasuk kewajiban-kewajiban pada karyawan. Jika masih ada sisa, tentu itu bisa menjadi modal usaha kawan-kawan untuk memulai usaha yang baru. Namun, untuk penutupan usaha sendiri itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit. Maka ada pilihan lain yang bisa dilakukan. Karyawan harus dilihat sebagai aset. Oke? Karena sebagai aset, maka sebagai pemilik usaha, karyawan bisa diajak untuk berpikir bersama apa persoalan utama akibat COVID-19. Berapa pengurangan penjualan yang sedang dialami? Apa pilihan-pilihan lain dalam rangka meningkatkan penjualan? Kalau penjualannya menurun 20%, maka mungkin yang harus dipikirkan, karyawan tidak perlu di PHK, tetapi gaji karyawan diturunkan sebesar penurunan tingkat penjualan. Jadi kalau penjualannya turun 10%, gaji karyawan turun 10%. Itu pun seandainya dianggap penurunan biaya gaji karyawan merupakan komponen utama dari biaya produksi. Sebelum penurunan gaji karyawan, ada baiknya diseleksi dulu mana biaya-biaya yang bisa ditekan sampai pada titik nol.
setelah biaya-biaya yang tidak penting itu ditekan sampai pada titik nol, baru kemudian dilihat apakah penurunan biaya gaji karyawan merupakan pilihan lain agar usaha kawan-kawan bisa bertahan. Jadi pilihan pertama itu, kalau seandainya uangnya tidak terbatas, maka pilihan PHK mungkin menjadi pilihan yang paling mudah. Lalu pilihan yang kedua yang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit adalah penutupan usaha. Penutupan usaha juga membutuhkan biaya. Nah, pilihan ketiga adalah bersama karyawan memikirkan bagaimana keluar dan bertahan dalam COVID-19. Kurangi biaya-biaya yang tidak perlu, jelas menjadi penting. Lalu kemudian penurunan biaya gaji karyawan sesuai dengan penurunan tingkat penjualan, sampai kemudian nanti pelan-pelan dinaikin kembali sesuai dengan peningkatan penjualan seperti new normal, atau bahkan mungkin bisa saja penjualan menjadi lebih baik. Digitalisasi proses tidak dapat dihindari. Kalau melihat data seperti tadi hari ini Kompas dengan bagus menyajikan bahwa per Mei 2020 ada peningkatan 300.000 UMKM. Nah, itu memberikan gambaran bahwa implikasi dari COVID-19 melahirkan UMKM baru. Nah, baik perusahaan besar maupun UMKM, saya kira bisa melakukan transformasi dengan melakukan digitalisasi mulai dari proses penjualan. Proses penjualan selain offline, maka lakukan digitalisasi penjualan secara online. Lalu setelah sektor penjualan, pada sektor produksi, jika dimungkinkan lakukan digitalisasi, lakukan digitalisasi itu. Untuk sektor-sektor jasa, saya melihat digitalisasi produksi bisa dilakukan. Pagi tadi saya melihat istri saya di rumah, dia belajar tentang dandan melalui video, membeli produk jasa video cara dandan. Nah, itu adalah satu contoh bagaimana sektor jasa tata rias melakukan transformasi dari yang tadinya salon di mall atau di ruko, kemudian melakukan transformasi di video. Nah, yang lain yang mungkin kita bisa belajar adalah tukang jual kopi yang dulu berada di gerobak-gerobak, lalu kemudian mereka mampu bertransformasi jualan kopi dengan sepeda. Lalu kemudian kita lihat setelah sepeda menyulitkan, lalu mereka menjual kopi dengan motor berkeliling mengejar konsumen. Nah, itu bentuk-bentuk transformasi yang dilakukan oleh UMKM yang bisa kita pelajari. Nah, untuk perusahaan besar, kalau kita lihat aturan tentang PHK karena efisien, itu biaya untuk melakukan PHK 2 kali aturan. Artinya jumlah, kita lihat dalam tabel, jumlah perhitungan pembayaran pesangon, servis maupun biaya-biaya lain mengikuti, ada hubungannya dengan jumlah waktu kerja. Nah, untuk efisien 2 kali perhitungan ini bukan biaya yang kecil, ini biaya yang sangat besar. Seandainya lakukan penutupan pun dengan alasan rugi, hal yang sama bisa diterapkan. Nah, maka kami memandang bahwa ada pilihan lain yang sebetulnya bisa dilakukan. Tentu
komunikasi dengan buruh secara personal maupun dengan serikat buruh akan membantu menyelesaikan persoalan sehingga kawan-kawan bisa melanjutkan usaha bersama karyawan. Bertumbuh bersama rasanya bisa bertahan dan keluar dari kesulitan. Terima kasih.